Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah hati hitam bagian yang kedua, yaitu hati yang tersungkup. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 5, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Yang artinya mereka berkata, hati kami berada dalam sungkup atau tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pun bekerja. Mari kita lihat dari ayat yang kita bacakan ini, setidaknya di sini ada 3 hal penting ketika disebutkan hati yang tersungkup. Yang pertama, hati ini adalah hati yang penuh dengan tutupan, sehingga susah untuk mendapatkan atau mendengar atau memahami kebenaran. Kemudian bukan hanya hati yang ada tutupan. Disebutkan juga dalam surat Fussilat ayat 5 ini, juga telinga mereka itu tersumbat. Jadi ada sumbatan di telinga mereka sehingga susah untuk mendengar seruan kebenaran. Kemudian ditambah lagi bukan hanya itu, dan di antara kami dan kamu itu ada dinding. Jadi seperti ada hijab, ada pemisah, sehingga ketika kebenaran disampaikan, ketika dakwah disampaikan, itu 3 bentuk hal itulah yang membatasi mereka sehingga dakwah susah mereka terima. Kita lihat selanjutnya definisi dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyebutkan akinnah adalah bentuk jamak dari kinan. Makna asalnya adalah sesuatu yang menutupi. Jadi mereka itu memiliki hati, tapi ada sesuatu yang menutupi hati mereka. Mereka menyebutkan bahwa yang menutupi hati mereka itu adalah sungkup. Penutup telinga mereka adalah sumbatan, dan penutup mata mereka adalah hijab. Artinya, kami tidak mau menyambut seruanmu seperti orang yang tidak mengerti apa yang engkau katakan, bahkan tidak melihatmu sama sekali. Orang seperti ini tidak cukup baginya sekedar mengatakan hati kami tertutup, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 88, seperti yang dikatakan orang memiliki hati yang terbungkus. Lebih dari itu, ia memperlihatkan rasa tidak senangnya untuk mendengar, dan bahkan sama sekali dia tidak mengharapkan melihat orang yang mengajak tersebut. Hati ini milik siapa? Inilah hati milik orang-orang kafir. Sebagaimana juga di dalam dakwahnya Nabi Nuh yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada keimanan agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Masya Allah, ini sebuah gambaran yang luar biasa yang disampaikan dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Nuh itu ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah, jadi mereka itu memasukkan jari-jari mereka itu ke dalam telinga mereka dan menutupkan baju mereka ke mukanya. Bukan hanya itu, mereka tidak mau melihat Nabi Nuh. Jadi baju mereka itu ditutup yang menutupi muka mereka.
dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri. Itulah sekilas dari ayat dan pendapat para ulama tentang apa itu hati yang tersungkup. Kita perkuatkan lagi dengan beberapa kaidah atau pengertian yang lain. Hati yang tertutup rapat dari kebenaran sehingga tidak mampu menerima cahaya petunjuk Allah. Bukankah setiap doa-doa yang kita panjatkan itu agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita itu peka, tanggap terhadap kebenaran, bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati orang yang tersungkup ini itu sudah tertutup rapat. Jadi hati yang tersungkup adalah hati yang terkunci dan terhalang dari cahaya dan hidayah Allah karena kesombongan dan dosa-dosa mereka. Inilah penyebabnya. Ketika mereka mengolok-ngolok nilai-nilai keimanan dan keislaman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka menyombongkan diri, merasa dirinya paling benar dan tidak butuh kepada kebenaran, ketika mereka tidak mau menerima nasihat yang disampaikan, akhirnya Allah menyebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah, "A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun." Perhatikanlah dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini disebutkan juga ciri khas orang kafir itu. Apakah kamu menyeru mereka? Apakah kamu mengajak mereka? Mereka tidak akan beriman. Meskipun kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak firman Allah yang itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah menegaskan yang telah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit, kemudian menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan. Bahkan Allah menantang mereka. Kalau mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah sebutkan, "Fa'tu bisuratim min mithlih." Kalau begitu datangkan satu surat yang mirip dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi Allah tegaskan sekali lagi, "Fa'illam taf'alu walan taf'alu." Seandainya mereka mau membuat Al-Quran tandingan, mereka tetap tidak akan sanggup untuk melakukannya. Sehingga juga Allah mengancam mereka, "Fattaqun narallati." Takutlah oleh kalian itu dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah, yaitu terdiri dari manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang kafir. Mari kita lihat lebih lanjut dari kondisi hati yang tersungkup ini. Tidak mau menerima kebenaran meskipun sudah jelas. Nah, ini berhati-hati. Meskipun hati ini adalah milik orang kafir, tapi berhati-hatilah jangan sampai hati yang tersungkup milik orang kafir ini terkadang juga dimiliki oleh orang-orang yang katanya telah beriman, mukmin atau muslim. Nah, ini hati-hati dalam perjalanan kehidupan kita. Maka orang beriman itu, orang muslim itu, dia mengetahui nilai kebenaran dari Al-Quran, mengetahui nilai kebenaran dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk daripada para salafus salaf, ulama-ulama yang terbaik yang menyampaikan dakwah kebenaran nilai Islam itu sendiri. Jangan sampai ada orang mukmin itu, ada orang muslim itu tidak mau menerima kebenaran tersebut. Nah, ini apa bedanya dengan hati orang kafir tersebut? Kemudian menolak nasihat, merasa dirinya paling benar. Nah, ini hati-hati. Nasihat sering kita dengar, baik itu dibacakan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nasihat yang kita sendiri melihatnya tentang pedoman yang bisa kita ambil dari orang-orang yang menjalani kehidupan. Ada orang-orang yang dengan kesolehannya, dengan keimanannya, dengan ketaatannya, maka Allah berikan ketenangan dalam hidupnya. Nah, ini nasihat buat kita. Bagaimana kita bisa mencontoh orang tersebut sehingga mendapatkan ketenangan dan kebaikan dari Allah.
Dan tidak sedikit juga kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang-orang yang jauh dari Allah, hidupnya hancur, keluarganya hancur, kehidupannya tidak jelas. Akhirnya mereka tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan kebahagiaan. Bahkan mereka larut dengan dosa dan maksiat, yang akhirnya orang tersebut diberikan istidrat. Mereka merasa bangga dengan maksiat yang mereka lakukan, tapi tiba-tiba Allah menyiksa mereka dan mereka mati dalam keadaan berdosa. Nah, ini dua hal yang berbeda kita melihat. Ada orang yang diberikan nikmat, ada orang yang diberikan azab. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Nasihat kehidupan yang kita baca dan kita lihat. Apalagi terkadang nasihat kehidupan itu kita sendiri yang mengalaminya. Ya, mungkin ada perjalanan hidup kita sejak kita dari masa remaja, kemudian kita tumbuh dewasa, kemudian kita berkeluarga sampai punya istri, punya anak, punya tetangga. Kalau kita seorang atasan punya bawahan, atau kalau kita seorang karyawan punya atasan, bukankah semua bentuk perjalanan hidup itu ada banyak nasihat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita? Maka orang-orang yang hatinya tertutup, dia tidak bisa mengambil pelajaran baik itu dari Al-Quran dan hadis serta para ulama serta orang-orang yang melakukan kebaikan di hadapannya atau orang-orang bermaksiat, tidak bisa diambil pelajaran baginya. Nah, yang ketiga, telinga mereka itu seakan tuli. Nah, ini yang tuli itu bukan telinganya, tapi mereka tidak bisa mendengar kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, dan bahkan telinga mereka itu benci kepada kebenaran. Itulah hatinya, telinganya orang-orang kafir. Nah, akibatnya apa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran, hati mereka tidak mau menerima kebenaran, telinga mereka tidak bisa menerima kebenaran, kemudian mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu kan Allah sebutkan bagi mereka itu la yu'minun, tidak akan beriman sampai kapanpun. Nah, kemudian ada satu golongan lagi adalah golongan munafik i'tiqadi. Jadi munafik i'tiqadi itu termasuk juga orang kafir. Nah, kalau kita lihat malah munafik i'tiqadi ini tempatnya di neraka itu asfal. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Ya. Mereka itu di keraknya api neraka dan setelahnya baru orang kafir. Nah, inilah dua golongan besar yang menjadi penghuni neraka abadi adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, jadi orang munafik juga Allah menyebutkan la yarji'un. Ini cukup menarik untuk kita kaji. Ya. Orang kafir yang hati, telinga, dan pendengaran mereka tidak mau menerima kebenaran. Orang munafik juga Allah sebutkan summum bukmun umyum fahun. Mereka itu tuli, mereka itu buta, mereka itu tidak bisa melihat. Sama, hampir mirip dengan orang kafir. Di ujung ayat Allah menyebutkan la yarji'un. Orang-orang munafik juga ini tidak akan bisa kembali pada jalan yang benar. Apa pelajaran penting yang bisa kita fahami dari ciri khas orang kafir dan orang munafik i'tiqadi ini? Pelajaran yang sangat berharga bagi kita adalah jangan mengolok-olok ayat Allah. Itu hati-hati. Jangan memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan menukar iman dengan kekafiran. Jangan menukar hidayah dengan kesesatan. Itu harus diingat. Kenapa? Golongan seperti ini tidak akan pernah bisa beriman dan tidak akan pernah bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab, artinya penghalang antara diri mereka dengan Al-Quran. Padahal orang-orang yang beriman, imannya baik, imannya benar. Orang-orang yang muslimnya baik, muslimnya benar. Itu bahkan bagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, bergetar hatinya. Ya. Bergetar hatinya. Kemudian meneteslah air matanya. Kemudian tersingkaplah kebaikan di dalam dirinya. Itu orang beriman. Tapi ternyata orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang memiliki hati yang tersungkup ini, antara mereka dengan Al-Quran, antara mereka dengan dakwah Nabi, antara mereka dengan Islam,
itu seperti ada hijab, ada penghalang. Hijab ini bagian daripada azab Allah kepada mereka. Itu baru di dunia. Dan ciri khas mereka selanjutnya adalah keras, angkuh, dan sombong. Mereka sangat kasar terhadap nilai-nilai kebaikan. Mereka tidak mau terima. Dan mereka itu angkuh. Bahkan kalau kita lihat sejarah Fir'aun misalnya, sampai-sampai Fir'aun itu mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Saking angkuhnya mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah itu, sampai-sampai mereka mengatakan, seperti kata Fir'aun, Fir'aun itu adalah Tuhan yang sangat besar, kata Fir'aun yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan keangkuhan Fir'aun itu sendiri menyuruh kepada ajudannya Haman. Nah ini gaya orang-orang sombong. Wahai Haman, buatlah kepada kami sebuah jembatan yang tinggi ke langit. Aku mau tengok mana Tuhannya Musa. Nah ini praktek keangkuhan, praktek kesombongan yang telah diperankan oleh umat-umat yang dihancurkan dahulu, termasuk iblis yang merupakan induknya kesombongan yang telah dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang itu dimiliki oleh manusia yang sombong dan angkuh itu. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, melembutkan hati kita, menjauhkan diri kita daripada bentuk model gaya hati orang kafir, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada bentuk gaya hati orang munafik, agar Allah menjauhkan kita daripada hati-hati orang yang ingkar terdahulu yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis dan sirah nabawiyah. Mereka adalah para penentang dakwah Rasul. Maka Rasulullah diutuskan para nabi kepada mereka untuk mendakwahkan kebenaran. Tapi lihatlah, ketika mereka yang memiliki hati yang tersungkup ini tidak akan pernah beriman kepada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.